Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Nurul Febianti dengan NIM 0901 12 82 42 90 60 dari kelas SK 4B. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai multivibrator khususnya pada rangkaian AMV atau Astable Multivibrator. Baiklah, saya akan menjelaskan mulai dari pengertian multivibrator, ide dasar multivibrator, apa yang dimaksud kondisi stabil, analogi kondisi stabil, jenis-jenis multivibrator, dan prinsip kerja dari multivibrator itu sendiri. Oke, masuk yang pertama, pengertian multivibrator. Multivibrator adalah rangkaian elektronika digital yang digunakan untuk menghasilkan perpindahan kondisi tegangan secara cepat antara keadaan high atau logika 1 dan low logika 0 atau menghasilkan pulsa dan gelombang kotak. Nah, nama multivibrator itu sendiri berasal dari kata multi yang artinya banyak dan vibrator yang artinya bergetar atau berosilasi karena tegangan outputnya seperti bergetar atau berubah-ubah. Yang kedua itu ada ide dasar dari multivibrator. Nah, multivibrator itu bekerja secara proses switching, yaitu perpindahan keadaan dari high ke low, begitupun dari low ke high. Nah, perubahan ini tuh biasanya dipengaruhi oleh resistor, kapasitor, transistor, atau IC seperti IC 55 atau NE55. Nah, selanjutnya itu apa yang dimaksud dengan kondisi stabil? Kondisi stabil adalah keadaan output yang bisa bertahan lama tanpa berubah sendiri. Contohnya itu output tetap high terus atau outputnya tetap low terus tanpa berubah. Nah, analoginya itu bayangkan bola di permukaan. Kalau bolanya berada di lembah, maka keadaannya stabil karena bolanya diam dan nyaman. Kalau bolanya berada di puncak, maka kondisinya tidak stabil karena ada sedikit gangguan saja, bolanya bisa berubah jatuh ke bawah. Jadi posisinya itu berubah. Terus nextnya ada jenis dari multivibrator. Itu dibagi berdasarkan jumlah kondisi stabil. Nah, jenisnya itu di sini ada 3. Yang pertama astable, yang kedua monostable, yang ketiga bistable. Nah, pada jenis astable, jumlah kondisi stabilnya itu 0. Jadi pada rangkaian astable ini tidak ada kondisi stabil. Terus jenis monostable, jumlah kondisi stabilnya 1. Selanjutnya ada jenis bistable, jumlah kondisi stabilnya itu 2. Oke, next ke prinsip kerja multivibrator. Nah, prinsip kerja multivibrator itu adalah menghasilkan perubahan tegangan output secara bergantian antara kondisi low dan kondisi high atau kondisi 1 menjadi kondisi 0 ataupun kebalikannya. Nah, perubahan ini terjadi karena adanya proses pengisian atau charging dan pengosongan atau discharging kapasitor yang dikendalikan oleh resistor dan komponen aktif seperti transistor atau IC55. Saat kapasitornya mengisi listrik, maka tegangan kapasitor akan naik secara perlahan dan ketika tegangan mencapai batas tertentu, rangkaian akan berpindah keadaan sehingga outputnya berubah. Misal dari high menjadi low, dari low menjadi high. Nah, setelah itu, kapasitor mulai mengosongkan muatannya sehingga tegangan turun kembali. Ketika tegangan sudah turun kembali hingga batas tersentuh, rangkaiannya kembali pindah ke keadaan. Nah, proses ini dapat terjadi sekali atau terus berulang secara terus-menerus bergantung jenis multivibrator yang kita gunakan. Nah, pada IC55, prinsip bekerja ini dibantu oleh bagian internal berupa komparator, preflop, dan transistor discharger. Nah, ketiga ini tuh memiliki fungsinya masing-masing atau perannya masing-masing. Kalau komparator bertugas membandingkan tegangan kapasitor dengan tegangan referensi, kalau preflop berfungsi menyimpan kondisi output high atau low, sedangkan transistor discharge digunakan untuk mengosongkan kapasitor saat tegangan mencapai batas tertentu. Oke, next kita langsung saja masuk ke rangkaian AMV pada Proteus. Nah, bisa dilihat sendiri di sini saya ada membuat 2 rangkaian, yaitu rangkaian AMV Astable Multivibrator dan rangkaian MMV Monostable Multivibrator. Bisa dilihat sebelah kiri ini rangkaian AMV. Itu ada beberapa komponen yang saya gunakan. Yang pertama IC55 atau NE55,
ada LED, ada resistor, satu resistor, ada 2 potensiometer, ada 1 kapasitor, ada 3 ground, dan ada 2 power. Nah, dari beberapa komponen ini mereka memiliki fungsinya masing-masing. IC 555 ini berfungsi sebagai IC utama dari rangkaian yang akan kita jalankan. Terus yang kedua itu potensio RV1 dan RV2 ini berfungsi mengatur waktu dari frekuensi rangkaiannya. Terus yang selanjutnya itu ada kapasitor atau C1 yang bernilai 10 mikrofarad itu berfungsi sebagai mengatur kapasitor timingnya, mengatur waktu delaynya. Terus adapun LED atau D1 itu berfungsi sebagai indikator dari rangkaian yang kita gunakan. Terus ada resistor yang bernilai 220 ohm. Ini berfungsi sebagai pembatas LED. Nah, adapun 3 ground ini berfungsi untuk pengendali tegangannya. Oke, cara kerjanya itu kapasitor pada C1 akan mengisi lalu mengosong secara berulang karena proses ini outputnya bisa berubah terus-menerus. Terus ada juga alur kerja dari rangkaian yang saya buat. Saat awal hidup, kapasitor C1 masih mengisi. Bentar, saya running dulu. Nah, saat C-nya dihidupkan, tegangannya tuh masih kosong, sehingga tegangan kapasitornya ini kecil. Terus IC membaca kondisi trigger, output menjadi high atau LED-nya menyala. Ini warna LED-nya kuning, dia menyala. Terus saat kapasitornya mengisi, C1 mulai charging melalui resistor dan potensiometer, di mana tegangannya naik perlahan, atau ketika mencapai 2/3 VCC, maka komparator threshold aktif, transistor discharger aktif, dan outputnya berubah menjadi low atau LED mati. Nah, di sini bisa dilihat sendiri, lampunya itu berkedap-kedip, artinya pada rangkaian ini tuh tidak ada kondisi stabil. Jadi dia tidak nyala dan tidak mati secara cepat. Jadi dia tetap berubah-ubah karena tidak adanya kondisi stabil. Saat kapasitornya mengosong, C1 discharger ini melalui pin 7 itu tegangannya akan menurun hingga 1/3 VCC, dimana nanti trigger atau akan aktif lagi, outputnya kembali high atau LED-nya menyala. Proses ini terus berulang, nanti akan low lagi, akan menyala lagi, begitu saja terus berulang. Nah, jadi saat kapasitor diisi outputnya low, dan saat kapasitor kosong outputnya juga high secara berulang-ulang. Adapun peran dari RV1 dan RV2 ini, yang berarti potensionya dipakai untuk mengatur kecepatan kedip dari LED ini, terus frekuensi, dan semakin besar resistansinya, semakin lama charging atau dischargingnya LED, maka makin lambat berkedip. Nah, kalau fungsi dari multivibrator ini adalah mengatur waktu delay. Nah, di sini saya menggunakan kapasitor 10 mikrofarad. Berarti artinya itu semakin besar kapasitor, maka waktu isi makin lama dan frekuensinya semakin kecil. Di sini juga saya menggunakan resistor sebesar 220 dan nilai potensiometernya sebesar 10K dan 10K. Nah, jadi kesimpulan dari rangkaian AMV yang saya buat ini adalah dia tuh tidak perlu trigger, terus outputnya terus berkedip secara berulang, terus menghasilkan gelombang kotak dan bekerja secara otomatis. Baik, itu saja penjelasan materi dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.